I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Shalom buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran contextual teaching and learning atau disebut sebagai model pembelajaran CTL. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen yang diampu oleh dosen Pak Prince Rio Naibawa M.Com. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ignatius Purba dengan NIM 210101219 dari grup E semester 4. Berikut adalah menu hyperlink. Kita dapat mempraktekannya seperti ini. Contohnya, kita akan mencari pengertian dari CTL. Kita bisa klik. Nah, langsung ke pengertian CTL-nya. Kita bisa klik kembali dengan mengeklik menu utama. Begitulah contohnya. Yang pertama, pengertian CTL atau Contextual Teaching and Learning. Contextual Teaching and Learning adalah suatu konsepsi yang membantu guru untuk mengkaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan tenaga kerja. Di mana pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang memungkinkan siswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademik mereka dalam memecahkan masalah-masalah dunia nyata atau masalah-masalah yang disimulasikan. Adapun komponen pelaksanaan contextual teaching and learning ialah yang pertama inquiry, yang kedua konstruktivis, yang ketiga bertanya, yang keempat penilaian otentik, dan yang kelima refleksi. Yang pertama ialah konstruktivisme, di mana konstruktivisme bersifat membangun pemahaman oleh diri sendiri dari pengalaman-pengalaman baru berdasarkan pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, di mana pembelajaran ini meliputi siswa praktik berlatih secara fisik, menulis karangan, mendemonstrasikan, dan membuat ide, serta dan lain-lain. Kita dapat melihat contoh gambarnya di sebelah. Yang kedua ialah inquiry atau menemukan, di mana pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang dapat mengaktifkan proses belajar siswa. Model pembelajaran inquiry mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis dan kreatif, sekaligus melatih keterampilan berkolaborasi secara terbuka bagi peserta didik. Di mana pembelajaran ini meliputi menciptakan hasil karya baik secara tertulis maupun praktek. Kita dapat melihat contoh gambarnya di sebelah. Yang ketiga ialah bertanya atau questioning, di mana questioning ini ialah mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa, dan digunakan oleh siswa selama melakukan kegiatan berbasis inquiry. Apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, dan seterusnya. Adapun contoh pembelajaran ini ialah bertanya antar guru dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan siswa, dan siswa dengan narasumber. Kita dapat melihat contoh gambarnya di sebelah. Yang keempat ialah penilaian otentik, di mana dalam penilaian otentik ini ialah mengukur kemampuan dan keterampilan siswa, penilaian produk atau kinerja, tugas-tugas yang kontekstual dan relevan. Contoh pembelajaran ini ialah menilai presentasi, demonstrasi, karya, laporan, jurnal, PR, hasil tes, karya tulis, dan lain-lain. Dan yang terakhir ialah refleksi. Cara berpikir tentang apa yang telah kita pelajari dari metode refleksi ini, yaitu merevisi dan merespon kepada kejadian, aktivitas, dan pengalaman. Mencatat apa yang telah kita pelajari, bagaimana kita merasakan ide-ide baru. Adapun contoh pembelajarannya ialah menuliskan dalam jurnal, kesan, pesan, memajang hasil karya, dan seni. Adapun contoh gambarnya kita melihat di sebelah. Berikut adalah contoh videonya.
Ini adalah contoh video penerapan contextual teaching and learning. Dan menjadi kesimpulan ialah, dari pembahasan yang telah tergambar di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa contextual teaching and learning adalah pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga siswa didorong untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Belajar yang efektif harus berpusat pada peserta didik, sehingga memahami bagaimana cara peserta didik menggunakan pengetahuan dan keterampilan baru. Perlu kerjasama antar kelompok peserta didik sehingga menumbuh kembangkan kebiasaan sharing dalam tim. Penilaian peserta didik tidak hanya dinilai pada hasil akhirnya saja, tetapi juga sebelum dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai. Saatnya saya undur diri. Sekian dan terima kasih. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know